Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Kumala Dede, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Muna Barat. Hari ini saya bersama rekan saya, Ibu Siti Vicia SPD. Beliau adalah guru matematika dari SMPN Satap 1 Lawang. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Bu. Tapi sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang sebelum nanti saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan juga kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai bentuk awal atau persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya sampaikan ke Ibu yang berkaitan dengan jalannya pembelajaran Ibu nanti. Untuk yang pertama itu, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu itu apa ya untuk hari yang akan diobservasi ini? Tujuan pembelajaran saya itu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung khusus diprioritaskan di tabung. Oh, seperti itu. Jadi Ibu mempunyai satu tujuan pembelajaran ya Bu? Ya. Oke, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Yang pertama itu disiplin kelasnya itu dengan penerapan KSE dalam pembelajaran. Ya. Dalam observasi nanti itu Ibu ingin saya fokus mengamatinya di bagian pengembangan apa? Di penerapan KSE dalam pembelajaran. Nah, jadi penerapan KSE dalam pembelajaran. Jadi Ibu misalnya ya, kalau saya bertanya dari skala 1 sampai 10 dalam penerapan KSE dalam pembelajaran itu Ibu berada di level mana ya Bu? Di level 5 kira-kira. Oh, di level 5. Jadi Ibu merasa masih kurang di situ. Jadi Ibu ingin fokusnya ke pengembangan di KSE. Baik Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas, mulai misalnya dari strategi pembelajaran atau kan model atau metode begitu Bu. Model pembelajaran Learning Cycle 5E. Oh, jadi Ibu menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E ya Bu, yang dimana di situ ada kegiatan komunikasinya, kolaborasi. Ya, bagus sekali sih sebenarnya Bu untuk peningkatan yang ada di KSE itu. Salah satunya kan KSE itu kan untuk kayak membuat komunikasi positif ya, komunikasi itu untuk anak-anak. Jadi di Learning Cycle 5E ini kan bisa membantu anak-anak itu mencapai komunikasi, keterampilan berkomunikasi itu. Baik Ibu, lanjut ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media pembelajarannya itu ya medianya saja yang medianya tabung. Tabung. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak kita menemukan tabung ya Bu. Ya, bagus sekali Ibu media yang akan Ibu gunakan itu. Semoga bisa ini ya Bu. Anak-anak itu bisa memang melihat karena tabung itu kan media nyata. Mereka bisa ukur. Mereka bukan hanya pelajari teorinya, ternyata memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa begitu? Hari ini jam pertama, kebetulan hari ini matematika jam pertama di kelas 9. Ya. Baik, jadi setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, saya akan mengamati Ibu dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kelas. Tapi ini Ibu mohon maaf, ini saya kasih informasi bahwa nanti setelah kita melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi di dalam kelas, nanti akan ada percakapan pasca observasi. Tapi itu nanti ketika ada pengajar praktik yang ketika akan ada pengajar praktik yang dampingi.
Baik Ibu, untuk ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dari percakapan ini saya bisa mengetahui ternyata dalam diri belum sepenuhnya melakukan penerapan KSD dalam pembelajaran. Dan dari percakapan praobservasi ini saya bisa menyiapkan strategi dan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Iya, seperti itu ya Bu. Untuk ini demikian percakapan praobservasi kita. Ayo kita melangkah ke observasi kelas. Terima kasih Ibu. Sama. Tegang lihat tipe-tipe. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar rutinitas biasanya kita berdoa. Oke, pimpin kita kelasnya. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita hadir. Ode Selain sama Dewan. keterangannya. Apa? Dua-duanya apa? Ya. Oke. Apa dua-duanya yang lain yang sama atau? Ya. Materinya bangun ruang. Di materi bangun ruang sisi lengkung ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Di mana bangun ruang yang akan kita pelajari, pertama itu tabung, kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Untuk pertemuan hari ini, karena pertemuan pertama di bab bangun ruang sisi lengkung, kita akan ambil yang pertama yang menyerupai tabung. Seperti apa? Apa? Gelas? Kaleng? Oke. Biasanya yang kita sudah jumpa itu gelas, kaleng toh? Ya. Kaleng. Apa lagi? Ada lagi? Sudah menyerupai tabung. Ini tetap apa namanya? Yang penting kira-kira kalian bentuknya tabung. Di tabung ini ada yang dinamakan sisi lengkung dan ada yang dinamakan lingkaran. Yang oke, lingkarannya ada berapa? Ada dua. Dian sama Dani. Karina sama Dani. Kalau bentuk nih. Wah, email, no email. Wah, email tapi kita jom aja ini. Bentuk cepat. Lapidan sama mereka. Cepat nih. Jangan biasa sama kata-kata bagus. Cepat saja. Sudah dibuka? Di situ nomor 1, hitunglah luas permukaan volume bangun tabung. Berarti kalian tentukan luas sama volume. Untuk kerja kelompoknya kalian kerja nomor 1
Adik teman yang masuk. Siapa yang perhatikan?
berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Rati Kumala Dede, CGP Angkatan 9 Kabupaten Muna Barat dari SMPN Satap 1 Lawang. Saya kali ini masih ditemani oleh Ibu Siti Vicia SPD selaku guru yang telah diobservasi di kegiatan supervisi akademik kemarin. Kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Lasarimu SPD MPD sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi juga untuk Ibu. Baik Ibu, di percakapan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya berikan kepada Ibu. Tapi untuk melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip TERTA seperti itu, Ibu yang akan menentukan tujuan pembelajaran, tujuan percakapan kita kali ini. Kira-kira tujuan percakapan kita kali ini itu yang ingin Ibu capai apa? Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Iya, baik. Jadi kita akan melakukan evaluasi tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan kegiatan supervisi kemarin? Ya, karena mungkin belum terbiasa sehingga saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi berjalan dengan baik ya Bu, alhamdulillah. Kemarin Ibu sempat kan bilang mohon maaf, untuk pengembangan ini saya ingin bertanya dulu, untuk pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai itu apa? Bisa diceritakan kembali? Untuk pengembangan yang saya lakukan kemarin itu pengembangan KSE atau keterampilan sosial emosional. Jadi pengembangan KSE ya? Iya. Bagaimana dengan langkah-langkah yang Ibu kembangkan? Untuk langkah-langkahnya yang saya lakukan itu pertama itu mengajak siswa berdoa sebagai bentuk manajemen diri. Habis itu membentuk siswa berkelompok sebagai bentuk peningkatan keterampilan siswa berrelasi termasuk kesadaran sosial. Jadi di 3 aspek itu ya Bu, di 3 aspek KSE yaitu manajemen diri, kemudian kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Baik Ibu, mengingatkan kembali tentang percakapan kita kemarin di praobservasi, Ibu mengatakan bahwa level Ibu itu masih berada di level 5. Nah, kira-kira setelah kita melakukan kegiatan supervisi kemarin, Ibu tuh merasa di level berapa? Level 7 ya mungkin. Level 7. Iya. Oke. Boleh saya berkomentar sedikit? Jadi saya merasa Ibu itu sebenarnya sudah berada di level 8,5. Kenapa? Karena di pembelajaran, di dalam proses pembelajaran Ibu sudah bentuk manajemen diri itu Ibu tunjukkan di dalam berdoa, seperti itu. Itu terlaksana dengan baik. Kemudian untuk keterampilan berrelasi juga dan kesadaran sosial, Ibu lakukan pengembangan itu di bagian membagi kelompok. Nah, di situ juga tercipta juga suasana yang baik untuk mengembangkan KSM. Alhamdulillah, jadi menurut saya Ibu itu sudah cukup, tapi memang masih ada pengembangannya. Oke. Kemudian karena Ibu merasa masih di 7 ya juga tadi, tapi menurut saya ada 8. Kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran dalam kegiatan supervisi akademik kemarin? Untuk kendala yang saya hadapi mungkin dialami juga oleh guru-guru lain, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar atau siswa ada yang kurang aktif.
Oh begitu. Iya. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu. Iya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena pembagian kelompok dengan jumlah anggota itu terlalu banyak. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya saya nanti akan membagi kelompok maksimal 4 orang sehingga mendorong keterlibatan siswa lebih keterlibatan siswa lebih siswa yang tidak percaya diri dengan jumlah yang Mungkin lebih dalam, banyak. iya, misalnya dalam kelompok yang lebih banyak itu Iya, iya. siswa malah kurang percaya diri. Iya, Jadi iya. misalnya kalau misalnya siswa diberi dikelompokkan lebih sedikit itu siswa lebih ini ya Bu, lebih terleluasa membuka pikirannya kepada rekan-rekan yang lain. Seperti itu maksudnya. Yang gitu. Iya. Jadi itu kendala, tapi sudah mengisyaratkan rencana Ibu ke depan. Jadi nanti pembelajaran Ibu ke depannya akan menyesuaikan pengelompokan siswa sesuai dengan kenyamanan berkelompok dan pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan observasi yang telah kita lakukan kemarin ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan melakukan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita Ibu setelah melakukan beberapa perubahan di kelas. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan itu? Untuk waktunya mungkin secepatnya di pembelajaran matematika di kelas-kelas saya berikutnya. Kelas-kelas berikutnya. Iya. Bu. Jadi untuk memastikan bahwa rencana Ibu itu akan dilakukan atau komitmen Ibu itu untuk melakukan perbaikan terhadap pembelajaran, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu butuhkan? Mungkin dukungan dari kepala sekolah atau rekan guru lain dan siswa. Begitu ya, jadi Ibu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru lain dan juga siswa. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasikan dengan baik. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atas percakapan pasca observasi yang baru saja kami lakukan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah bersedia melakukan percakapan praktik coaching kaitannya dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas. Di kegiatan pasca observasi, pasca percakapan tadi sudah berjalan dengan bagus. Untuk prinsip coaching yang sudah berjalan itu lebih terang, sudah nampak di mana tadi tujuan yang ingin dicapai itu tidak bersumber lagi pada Ibu guru calon guru penggerak, tetapi kepada Ibu guru yang bertindak sebagai coaching. Kemudian tadi juga calon guru penggerak tadi sudah tidak menggurui atau memberikan nasihat kepada guru yang coaching. Selanjutnya prinsip coaching yang proses kreatif tadi yang sudah berjalan, percakapannya sudah dua arah. Pertama tadi pada saat sejak awal misalnya menanyakan apa yang dilakukan pada saat mengajar atau menjadi kerjasama pengembangan yang diinginkan. Kemudian namun yang perlu ditingkatkan lagi, tapi
kira-kira misalnya tujuannya ini, misalnya tujuan tadi bagaimana misalnya siswa supaya lebih aktif itu digali lebih dalam lagi. Jadi, seperti itu. Kemudian memaksimalkan potensi. Saya kira tadi sudah nampak juga, diantaranya tadi percakapan menghasilkan tindak lanjut. Saya dengar tadi Ibu Guru punya rencana ke depannya ada tindak lanjut yang ingin dilakukan pada saat mengajar di pertemuan selanjutnya. Jadi tidak menunggu lama, tidak menunggu 1 atau 2 bulan ke depan, tapi di pertemuan berikutnya. Kemudian saya kira ini dari awal sampai terakhir sudah berjalan dengan baik. Yang satu lagi diusahakan di percakapan penutup. Di percakapan penutup ada sebuah kesimpulan dari rekan sejawat. Setiap mengakhiri proses percakapan coaching diusahakan ada sebuah kesimpulan yang didapat. Saya kira itu dari saya secara keseluruhan. Praktik coaching yang berlangsung hari ini baik. Namun tadi ada 2 catatan yang perlu ditingkatkan. Ini bukan berarti bahwa ini tidak baik. Ini sudah memenuhi dari 8 kriteria, rata-rata yang terpenuhi sudah lebih dari 6. Terima kasih atas masukannya Pak. Untuk percakapan coaching pasca observasi kali ini saya akhiri. Terima kasih Pak Sarimo. Terima kasih juga Ibu Siti Vicia SPD.